kita mempersilakan tetamu yang sudah bersedia dalam talian adalah Dr. Fitra Faisal Hastiadi, merupakan ahli ekonomi kanan Samuel Securities Indonesia. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. Fitra kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Pertama sekali, Dr., apakah BRICS ni sebenarnya akan menjadi pencabar besar kepada Pakatan G7? Iya, ini suatu perkongsian geopolitik ya, yang memang berasal dari bottom up approach. Sebagaimana yang kita tahu, BRICS itu pertama kali diperkenalkan di tahun 2001. Dalam hal ini yang memperkenalkan adalah Goldman Sachs Asset Management. Nah, dalam kondisi itu adalah Jim O'Neill pada saat itu mengkelompokkan region investasi yang emerging dan menghasilkan return yang paling kuat. Dalam hal ini adalah region BRICS, Brazil, Russia, India, China, dan juga South Africa. Nah, dalam konteks itulah kemudian menjadi lebih formal di tahun 2009, ternyata ya perkongsian investasi emerging markets ini merupakan suatu hal yang menjanjikan dan menjadi satu kekuatan geopolitik baru yang menandingi bukan hanya G7 tetapi juga OECD. Nah, ini yang membuatnya menarik bahwa sekarang ini kita juga menghadapi suatu peristiwa ya, lepas dari pandemi kita menghadapi suatu peristiwa friendshoring di mana kutub geopolitik ini semakin tegas. Bagaimana di barat dan di timur itu semakin terpolarisasi. OECD versus BRICS ini suatu hal yang pada akhirnya menjustifikasi itu. Bagaimana BRICS itu terdapat China dan juga Rusia, dan di OECD ada Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Nah, inilah sebabnya ketika Malaysia berkongsi dan ingin menyertai BRICS, di sisi yang lain Indonesia juga merupakan bagian dari ASEAN, itu ingin menyertai OECD, ini sebenarnya bagus untuk kita karena ini sebenarnya menunjukkan bahwa ASEAN itu netral. Kita ya memang ke OECD juga, kemudian ke BRICS juga secara bilateral, bahwa Malaysia biar bagaimanapun itu juga merupakan etalase dari ASEAN. Ketika kita menyebut Malaysia pasti akan apa yang ada di memori kita, ada yang di otak kita adalah ya Malaysia adalah ASEAN. Begitu juga dengan Indonesia ketika ke OECD, Indonesia adalah ASEAN. Dan oleh karena ini saya rasa merupakan suatu hal yang bagus, karena pada saat yang bersamaan Indonesia dan Malaysia ya, mencoba untuk kemudian mendekati dua kutub yang sedang berseteru ini, dan ini bagus untuk konsolidasi ekonomi dan juga dunia yang sedang terbelah ya dan terfragmentasi. Dan Doktor, adakah cadangan penyertaan Malaysia akan membuka pintu keseimbangan kuasa di rantau ini, dan adakah ia mampu menjadi pentas suara Malaysia untuk lebih didengari? Bagaimana Doktor? Ya, sangat bisa sekali karena Malaysia dengan bergabung dengan BRICS pasti akan memberikan sinyal positif ya untuk potensi investasi ke depan. Investment ke depan akan saya rasa akan meningkat ke Malaysia, terutama dari negara-negara besar BRICS ya, seperti misalnya China dan juga Rusia yang memang sedang mencari pasar alternatif atau pasar tengah. Karena mereka ini kan sekarang sedang ditinggalkan oleh partner-partner dagang dan investasinya dari Amerika Serikat dan juga Eropa. Sehingga melihat Malaysia yang masuk merupakan bagian dari ASEAN, ini merupakan suatu solusi tidak hanya buat Malaysia untuk mendatangkan investasi ke depan, tetapi juga untuk menjaga market dan juga kesinambungan dari Rusia dan juga China terkait dengan perkongsian ekonomi ke depan, karena mereka juga ingin menguatkan ya market di mana saat ini mereka sedang ditinggalkan oleh Barat, tetapi mereka ingin menguatkan ke tengah, yaitu dalam hal ini ASEAN. Dan ASEAN dalam hal ini dalam posisi yang cukup strategis karena dengan ASEAN neutrality kita bisa berteman dengan semuanya. Dan sebagai contohnya Malaysia yang ke BRICS dan Indonesia yang ke OECD, itu dua-duanya akan saya rasa akan memiliki efek spillover tidak hanya untuk Indonesia dan Malaysia tetapi juga untuk ASEAN. Ketika Malaysia bergabung dengan BRICS, maka Malaysia bisa menjadi hub ASEAN di BRICS. Begitu juga dengan Indonesia ketika OECD, dan itu juga menjadi hub ASEAN OECD. Maka kita menjadi platform temu antara dua kubu yang sedang berseteru.
Seperti Dr. Fitra kata, memang banyak manfaat apabila kita bercakap mengenai keputusan untuk menyertai BRICS ini, tetapi kita perlu ambil kira juga dengan potensi risiko yang datang bersama penyertaan ini, kerana kita tahu setiap negara akan menghadapi sesuatu situasi yang akan memerlukan mereka untuk mengimbangi antara keperluan ekonomi dan juga iaitu keperluan rakyat. Dan kalau kita nak lihat dalam konteks penyertaan BRICS ini, perlukah negara dengan populasi besar termasuk Indonesia perlu mempertimbangkan penyertaan dalam BRICS? Ya, Indonesia juga saat ini sedang mempertimbangkan ya keikutsertaan dalam BRICS ya. Tetapi memang yang paling advance progresnya adalah dengan OECD. Tetapi dalam beberapa pernyataan dari Menteri Luar Negeri, kita juga sebenarnya dari sisi Indonesia ingin juga bergabung dengan BRICS. Karena biar bagaimanapun BRICS dan OECD ini memang kalau kita hanya mengkutuk pada satu saja ini tidak bagus. Karena biar bagaimanapun ASEAN tetap netral. Tetapi pada saat bersamaan ketika Malaysia ada di BRICS dan Indonesia ada di OECD, kita bisa berbagi peran yang dua-duanya menyuarakan suara ASEAN di sana gitu kan. Tinggal Indonesia memang lebih cepat saja bergabung dengan OECD sementara Malaysia lebih cepat bergabung dengan BRICS. Tapi dua-duanya ini memberikan peluang yang saya rasa sama besarnya. Kalau kita bicara BRICS, tadi kita bicara investment opportunities ya, karena market paling besar di sini sebagaimana disampaikan oleh Goldman Sachs di awal tahun 2000-an, bahwa ini adalah sebenarnya cluster investasi emerging markets atau atau bisa kita sebut sebagai kompetitor dari old economy atau old power. Bagaimana BRICS ini menjadi new power ya yang dikomandoi oleh negara-negara di Asia dan juga ASEAN ya, ASEAN dan juga Asia Timur. Nah, dalam hal ini bagus juga untuk tetap menjaga old power tetap relevan. Salah satunya adalah Indonesia. Dalam hal ini kita tidak berkoordinasi ya, tetapi Indonesia sudah mendekati terlebih dahulu OECD dan menjaga peran dari old power tersebut. Memang the future adalah di new power ya. BRICS ini adalah bisa dikategorikan sebagai new power karena sumber pertumbuhan ke depan adalah berasal dari BRICS. Tapi biar bagaimanapun kita tidak bisa meninggalkan begitu saja old power karena wealth accumulation sudah ada di sana dan oleh karenanya kesempatan investasi mendatangkan investasi ke ASEAN juga berasal dari sana juga. Dan oleh karenanya ASEAN dalam hal yang dunia yang sudah terpolarisasi dan terfragmentasi ada friendshoring, ini bagus ketika mendekati kedua kekuatan itu pada saat yang bersamaan. Indonesia, negara besar di ASEAN, Malaysia juga negara besar di ASEAN, saling mendekati dua kutub itu dan siapa tahu nanti ASEAN akan menjadi titik temu, platform bersama dan tempat konsolidasi antara dua pihak tadi. Dan saya nak tambah juga kalau kita lihat kewujudan seperti APEC, ASEAN, G20, G7, banyak sudah ada kalau kita lihat daripada segi kerjasama ekonomi. Adakah ini akan membawa peluang yang lebih luas dari segi pengukuhan ekonomi multilateral? Ya, sangat terbuka sekali peluangnya karena kita melihat sekarang ini adalah eranya multilateralism. Meskipun tentunya kita juga harus menantikan ya apa yang akan terjadi di Amerika Serikat karena ada sedikit perbedaan mazhab antara Biden dengan Trump ya. Biden itu memang lebih mendukung atau seorang proponen dari multilateralism sementara Trump itu lebih ke bilateralism. Nah, kita lihat sekarang ada IPEF ya, Indo-Pacific Economic Framework, kita juga melihat ada AOIP, ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Semua itu dalam kerangka multilateralism dan irisannya adalah di situ ada BRICS dan juga ada OECD. Saya rasa ini suatu hal yang saling melengkapi. Kita berada di G20, berada di OECD, berada di BRICS, berada di APEC, itu semuanya adalah dalam kerangka multilateralism yang jauh lebih luas dan saya rasa seharusnya bisa saling mendukung antara satu dengan yang lain. Baik, sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Fitra Faisal Hasyadi merupakan ahli ekonomi kanan Samuel Securities Indonesia kerana bantu kami faham apakah yang perlu menjadi keutamaan dalam setiap ekonomi serantau terutama dalam konteks BRICS. Dan sudah tentu setiap perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani.